Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Pak Salim dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema Teladan Luqman Al-Hakim. Marilah sebelum mulai pembelajaran kali ini kita bersama-sama membaca doa dan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya biarkan Ya, Luqman Al-Hakim adalah salah satu cerita yang ada di dalam Al-Quran karena sikapnya yang begitu baik, teladan yang harus kita contoh, maka Allah sampai menyebutnya di dalam Al-Quran. Untuk selanjutnya, sebelum kita mempelajari Luqman Al-Hakim, perlu kita ketahui, marilah anak-anak bacalah kisah-kisah para nabi dan rasul. Pasti setelah kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, kita akan mendapat pelajaran yang nabi dan rasul merupakan suatu hasanah atau pribadi yang baik. Di samping itu Allah juga mengutus amal dengan tujuan untuk menjauhi kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari dan meneladani kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim termasuk wali Allah di dunia. Ada yang tahu apa itu wali Allah? Wali Allah adalah orang-orang suci yang dekat dengan Allah. Bisa dikatakan wali Allah adalah kekasih Allah. Kenapa kok menjadi kekasih Allah? Karena wali Allah senantiasa selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wali Allah selalu menyebarkan agama Islam. Ketakwaan dan keimanan wali Allah sangatlah kuat. Wali Allah selalu mengerjakan perbuatan wajib dan sunnah serta meninggalkan perbuatan yang makruh, yang haram. Yang terakhir, ciri-ciri dari wali Allah adalah hukum perbuatan adalah perbuatan apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Luqman Al-Hakim selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Wali Allah di bumi ini sangat banyak. Kita hanya akan bahas tentang Luqman Al-Hakim yang ada di dalam surah Al-Quran. Luqman Al-Hakim adalah salah satu wali Allah yang nasihat-nasihatnya banyak diabadikan dalam Al-Quran. Ciri-ciri wali Allah adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, wali Allah disebut juga dengan kekasih Allah. Orang yang beriman hanya percaya kepada Allah dan rukun iman lainnya, tidak percaya terhadap makhluk Allah yang dianggap keramat. Dalam Al-Quran, wali Allah digolongkan menjadi dua macam, yaitu as-sabiqunal muqarrabun dan ashabul yamin. Itu nanti kita bahas bersama-sama. As-sabiqunal muqarrabun adalah golongan terdepan dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan as-sabiqunal muqarrabun senantiasa melakukan perkara yang wajib dan sunnah hukumnya dan meninggalkan yang makruh. Adapun ashabul yamin adalah orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram tanpa melakukan perkara sunnah. Luqman Al-Hakim termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah daripada manusia.
Luqman Al-Hakim selalu menasihati anak-anaknya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman adalah seorang berkebangsaan Habsyi yang berasal dari Sudan. Luqman seorang yang berprofesi sebagai tukang kayu yang berbadan pendek dan berhidung mancung. Dalam masa tersebut, Luqman menjadi qadhi atau al-hakim, makanya dinamakan Luqman Al-Hakim. Adapun untuk nasab Luqman Al-Hakim yaitu Luqman bin Baura bin Nahur bin Tareh. Nahur bin Tareh adalah nama asli Azhar, ayah Nabi Ibrahim. Jadi secara tidak langsung Luqman Al-Hakim itu masih ada famili atau keluarga dari Luqman Al-Hakim. Dikaruniai banyak anak, namun semua meninggal ketika masih kecil. Luqman Al-Hakim senantiasa beriman kepada Allah, berperasaan halus, cerdas, dan berpengetahuan. Walaupun dicoba oleh Allah, Luqman Al-Hakim tetap bertakwa kepada Allah. Luqman Al-Hakim adalah orang yang banyak bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mengeluh, selalu beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur adalah ucapan terima kasih kepada Allah atas karunia yang diberikan. Luqman adalah salah satu wali atau kekasih yang khusus untuk menyebarkan kebaikan di muka bumi. Luqman Al-Hakim ke pasar menaiki seekor keledai. Jadi ada cerita, pernah suatu ketika Luqman Al-Hakim itu ke pasar menaiki seekor keledai, sedangkan anaknya mengikutinya dari belakang. Orang-orang melihat kejadian tersebut, mereka berkata sambil terheran-heran, sungguh anak ayah yang aneh. Anaknya dibiarkan jalan, ayahnya malah menaiki keledai. Mendengar itu Luqman turun dan memerintahkan anaknya untuk menaiki keledai dan dirinya berjalan. Pada waktu itu ada orang yang berkata lagi, sungguh anak yang kurang ajar. Mosok ayahnya disuruh jalan, dia malah menaiki keledai. Mendengar seperti itu, kemudian Luqman dan anaknya turun. Tidak ada yang menaiki keledai. Maaf. Kemudian Luqman dan anaknya menaiki keledai tersebut. Akhirnya orang-orang bicara lagi, oh bapak sama anak katanya kasihan, mosok keledai yang masih kecil naiki oleh keduanya, mereka tak punya kasihan. Mendengar seperti itu, akhirnya melihat seperti itu anak sama bapak gimana? Punya keledai kok tidak dinaiki? Akhirnya sambil berjalan, Luqman berbicara kepada anaknya, sesungguhnya tiada terlepas seseorang itu dari penggunjingan manusia. Maka orang yang berakal tidaklah dia mengambil pertimbangan melainkan hanya kepada Allah. Barang siapa mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya dalam setiap perkara. Jadi intinya kita itu tidak usah mendengarkan gunjingan orang lain. Kita hanyalah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diserahkan kepada Allah dalam setiap perkara. Allah Maha tahu mana yang benar, mana yang buruk. Kemudian Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, wahai anakku, carilah rezeki yang halal supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya orang fakir akan tertimpa kepadanya tiga perkara, yaitu tipis keimanannya tentang agamanya, lemah akalnya atau mudah tertipu dan diperdayai orang, dan yang ketiga hilang kemuliaan hatinya atau kepribadiannya. Lebih celaka daripada itu, tiga perkara itu adalah
orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankan. Jadi, Utsman berpesan kepadanya, supaya jangan menjadi orang yang fakir. Kita harus menjadi orang yang sukses. Dan apa? Kita dapat mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, di dalam Al-Quran ada beberapa nasihat-nasihat yang dibagikan dalam Al-Quran Al-Luqman ayat 12 sampai 19, yang dalam ayat 12 yaitu perintah untuk bersyukur kepada Allah. Selanjutnya larangan untuk menyekutukan Allah. Ayat 12 perintah berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Dan ayat 15 tetap berbuat kebaikan terhadap orang tua meskipun berbeda keyakinan, dan dilarang mentaati orang tua apabila mereka menyekutukan Allah. Ayat yang ke-16 adalah kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Maka kita harus selalu menyebarkan kebaikan. Untuk selanjutnya, perintah mendirikan sholat dan